Selamat mendengarkan. Pernikahan yang tengah hangat-hangatnya bermandikan kasih sayang itu berubah menjadi tangis dalam kesendirian Selina. Meski dia mendapat dukungan yang begitu besar dari keluarga Sean, tetap saja hati Selina merasa tidurnya kesepian. Sehat-sehat ya mas. Selina menatap kalender yang baru saja selesai dia lingkari. Meski sadar cara itu akan semakin terkesan lama, tapi bagi Selina tidak mengapa. Dia merasa lebih lega saja sebenarnya. Dia bahkan menulis apa saja yang dilakukan setiap harinya untuk nanti dia berikan pada Sean setiap kali menjenguknya. Sebuah tulisan yang dia maksudkan agar tidak ada satupun kegiatan yang Sean lewatkan. Dia hanya ingin terus merasa dekat dan Sean tidak kesepian. Meski sebenarnya jauh dari bayangan Selina, sang suami tidak begitu kesepian. Tidak hanya sekedar surat, Selina juga selalu menyertakan foto Wesky demi memperlihatkan perkembangan buah hati mereka pada Sean. Hal ini sudah dia lakukan sejak pemeriksaan pertama dengan harapan Sean tidak akan melupakan janjinya tentang niat awal untuk menjadi sosok ayah yang baik. Jujur saja Selina khawatir. Terlebih lagi, kala dia mengetahui bahwa Sean justru dipertemukan dengan teman-temannya dahulu. Bukan ingin meremehkan Sean atau bagaimana, tapi sejak dahulu Selina paham jika sang suami benar-benar tergantung pada lingkungan. Hal ini terbukti dengan dia yang terkadang tidak kebagian sujud pertama ketika menunaikan sholat duhur, setelah tidak lagi berada di lingkungan pesantren. Meski memang tidak pernah dia tinggalkan, jelas saja dia yang kini di penjara membuat Selina ketar-ketir. Selina menguap dan baru menyadari malam ini sudah selarut apa. Wanita itu menghela napas pelan dan mulai merebahkan tubuhnya. Tidur tanpa pelukan Sean sudah bisa Selina terima dengan lapang dada saat ini. Meski semua berawal dari keterpaksaan, Selina lama-lama terbiasa. Masih dengan matanya yang membasah, Selina terpejam seraya memeluk perutnya. Doanya selalu sama, berharap Tuhan pertemukan rega mereka dalam mimpi yang sama. Senyum tipis Selina terukir kala dia mengingat kebiasaan Sean yang tiba-tiba menyentuh keningnya dan membaca doa sebelum bercinta. Love you mas. Jauh dari pelukan Selina di tempat dan suasana yang berbeda, Sean kini tengah tersenyum tanpa henti. Dia baru saja selesai sholat malam, sebelum kemudian kembali tertidur. Sempit dan beralaskan tikar yang sama sekali tidak nyaman, bantal bau, dan sejujurnya Sean mungkin menangis, karena dia bahkan merasakan keadaan yang lebih buruk dibandingkan tahun pertama keluar dari keluarga Megantara. Mas Sean, antara sadar dan tidak sadar, tapi mata Sean tidak mungkin salah. Selina benar-benar masuk dan menepis semua deritanya. Mata Sean membola. Pria itu seakan tersadar 100% dan kini mencoba duduk. Namun beberapa saat kemudian Selina menahan sang suami untuk tetap berbaring. Mas istirahat saja. Pasti capek kan? Tanya Selina menelusuri dada Sean dengan senyum menggoda yang berhasil membuat napas Sean sesak. Sayang, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Tanya Sean panik seraya menahan pergelangan tangan Selina yang kini menelusuri wajahnya. Kangen, Mas tidak pulang-pulang. Aku tidak kuat menahannya lebih lama. Ucap Selina dengan tatapan sayu, dengan napas yang mulai tidak teratur. Seperti bukan istrinya, tapi kerinduan Sean justru mengabaikan segalanya. Ditambah lagi ketika dia menyadari sekelilingnya tampak tertidur begitu pulas. Tentu tidak masalah jika hanya sekedar membalas ciuman istrinya. Ucapan mengalahkan dengkuran halus para penghuni tahanan. Sean berdebar tak karuan, begitu menyadari kemampuan sang istri sudah benar-benar berkembang. Entah karena terlalu lama memendam kerinduan, atau memang cintanya terlampau dalam, hingga hasrat Selina seliar ini ketika datang menemuinya.
wajahnya berubah. Abang. Siapa yang Zelina panggil abang? Sean membuka matanya perlahan. Betapa terkejutnya dia kalau menatap bagaimana Riko yang pucat pasi di bawah kungkungannya. Mimpi apa saya? Ingat Bini ya? Pertanyaan Axel yang melemparkan bantal kecil tepat di wajahnya membuat Sean tersadar sesadar-sadarnya. Astagfirullah, kenapa kau ada di sini? Mata Sean membulat sempurna. Segera dia menjauh dari atas tubuh Riko yang kini beranjak dan memukul Sean dengan bantal berkali-kali. Sama sekali tidak pernah dia duga jika akan mendapatkan perlakuan sinting semacam ini. Terlebih dari laki-laki. Kau yang gila cabul. Zelina kepalamu. Mandi wajib sana, Sean. Teriak Riko kemudian mengusap kasar bibirnya. Aku tidak sengaja kok, maaf. Sean kacau. Lihat ularmu benar-benar berdiri. Apa mungkin serindu itu, Sean? Hanya Axel masih tidak kuasa menahan tawanya. Dia adalah saksi yang pertama kali melihat adegan yang sangat panas itu. Dasar anak muda, saking rindunya sampai terbawa mimpi. Kelak tawa menyambut kehidupan di penjara pagi itu. Sean merutuki kegilaannya, dan mungkin dia akan menghabiskan waktu cukup lama untuk mandi. Sean menggosok kasar bibir yang benar-benar bertindak di luar batas kehendaknya. Apa yang sudah kulakukan? Aku benar-benar merindukanmu, Nah. Siapa suruh berdiri, ha? Sean mengutuk pusakanya yang benar-benar berdiri seperti ucapan Axel. Tanpa sengaja, dia memukulinya dengan gayung hingga jeritan Sean menggelegar kala sakitnya sampai ke ubun-ubun. Sakit bajingan. Sean menarik kasar rambutnya sendiri. Selama hidup mungkin hari ini adalah hari paling sial dalam hidup Sean. Malu, hancur sudah citra seorang Sean Andrea Tama di mata para teman satu selnya usai kejadian pagi itu. Riko yang dikenal pemuda paling mesum di dalam sel tersebut kini bergidik sendiri setiap berada di dekat Sean. Aku tidak tertarik padamu. Kesal Sean lantaran Riko seakan sengaja menjauh darinya. Terlalu kentara jika pria itu memang menganggap Sean berbahaya. Riko sampai takut. Jika memang tidak kuat menahan rindu, minta istrimu datang, Sean. Bisik Jonathan yang sengaja mengikis jarak kala penjaga lengah. Maksudnya? Mana mungkin tidak paham. Semua yang beristri di sini pasti begitu. Namanya suami istri ya pasti rindu. Ucap Jonathan yang membuat Sean menelan selifanya seketika. Bang John pernah. Tentu, kau punya banyak uang. Sewa kamar yang lebih baik jika tidak tega mengajak istrimu bercinta di tempat seadanya. Jelas John seakan mengerti jika Sean berpikir ribuan kali jika harus melakukan hal itu bersama Zelina di tempat ini. Sudahlah bang, sana geser. Hari ini Sean kembali mengikuti rutinitas seperti para tahanan lainnya. Olahraga sedikit, digiring bahkan anak usia dini sama sekali tidak membuat Sean mengeluh. Walau sejak dahulu dia paling tidak suka diperintah, Sean berusaha menerima dan menyesuaikan diri di tempat ini. Sebagaimana yang Zelina katakan, jangan pernah congkak dan merasa berkuasa, hanya nanti sudah menjalani hukumannya. Dia tidak memiliki status lebih tinggi dibandingkan tahanan yang lain. Untuk itu, sekalipun Kevin sempat mengatakan akan membayar mahal agar diperlakukan berbeda dan ditahan di tempat yang lebih nyaman, Sean benar-benar menolak. Niatnya berada di penjara sama, yaitu jera dan tidak ingin terjebak rasa bersalah. Andai hidup di penjara tapi diperlakukan berbeda, Sean pikir rasanya tetap percuma. Bahkan dia benar-benar tidak suka kalau penjaga sedikit segan padanya hanya karena nama keluarganya. Panas menusuk kulit. Sean sudah terbiasa dan jelas hal ini mudah saja baginya. Kehidupan penjara memang tidak terduga, sama halnya seperti pernikahan Sean sendiri. Belum lama dia di sini, tapi sudah terlibat pertengkaran bersama tahanan dari sel lain usai kegiatan rutin tersebut selesai. Bang, udahlah. Andreas pengkhianat kenapa masih dilindungi? Sudah Sean duga hal semacam ini akan terjadi. Hukuman yang dia terima tidak bisa diterima oleh beberapa orang, khususnya Morgan dan Jeremy. Mereka yang sama-sama anak buah itu tidak terima begitu mengetahui jika Sean justru mendapat hukuman yang paling ringan. Setelah kedatangan Sean di sana, mereka justru terpecah menjadi dua kubu. Sean mengenal salah satu pria yang sempat ikut mengeroyoknya, yaitu Halim. Tua bangka yang merupakan akar permasalahan kenapa hidupnya itu hancur juga berdiri di sana. Sudahlah Morgan, jangan membuat ulah. Dia juga sudah bersama kita, jadi apa masalahmu? Meski sudah di dalam penjara,
Hito tetap menempatkan diri sebagai pemimpin yang baik. Walau memang benar bahwa Sean mementingkan diri sendiri kala itu, akan tetapi dia yang kabur bersama Erlang adalah bentuk dari perlindungan diri. Aku dengar-dengar keluargamu kaya. Apa karena itu? Benar, keluarganya memang kaya. Tapi kalian perlu tahu, keluarga mereka tidak lebih dari sampah. Papanya sangat licik. Mereka menghalalkan segala cara untuk menguras hartaku. Sean tersenyum tipis. Sepertinya keputusan untuk masuk penjara benar-benar pilihan yang tepat. Kebetulan dia belum puas mengajar mantan mertua saudaranya ini, Halim. Sambil menyelam minum air. Kebetulan kepala Sean panas hari ini. Tua bangka, kau masih hidup ternyata. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Jangan memancingku. Kau sudah terlalu renta untuk bermasalah denganku. Jika memang berani, panggilkan Nathan saja. Baru saja disebut temannya, Nathan muncul dengan senyum tipis dan langkah santainya. Setelah sekian lama menunggu kebebasan demi bisa membalaskan dendamnya, mereka justru dipertemukan di tempat yang sama. Seolah memiliki kemarahan yang dahulu dipaksa redam, Sean dan Nathan sama-sama menggila. Pertengkaran keduanya berhasil membuat Hito dan yang lain kewalahan. Riko sudah lama tidak melihat bagaimana Sean dalam bertarung, hanya melongo, hingga terlena, dan baru sadar hidungnya sudah berdarah akibat terkena pukulan Nathan. Sama-sama memiliki kemampuan bela diri yang tidak dapat disepelekan. Sean dan Nathan saling menyerang penuh kebencian. Hingga mereka baru berhenti saat penjaga berhasil memisahkan mereka yang kini imbang babak belurnya. Kau tidak akan pernah bisa di atasku, bajingan. Belajar lagi, Sean. Seranganmu masih belum sempurna. Tutur Nathan tersenyum tipis dengan darah yang kini menetes dari hidung dan juga pelipisnya. Sean hanya tersenyum tipis dan masih menatap betapa kacaunya Nathan usai dihajar hari ini. Nathan belum berubah, sudah sekarat masih tetap congkak. Meski tidak dapat dipungkiri, kemampuan bela diri Sean bisa sampai di titik itu juga berkat Nathan yang kala itu pernah menjadi seniornya. Pertengkaran tadi pagi berhasil membuat Sean dikenal seluruh tahanan. Melihat kemampuannya ketika bertarung, bisa dipastikan mereka akan tunduk sama halnya seperti pada Hito. Kemarahan membuat Sean terlena. Dia sampai lupa jika hari ini adalah hari di mana Zelina akan mengunjunginya. Apa terlalu kentara, Bang? Tanya Sean gugup dan meminjam kaca kecil milik Riko demi memastikan memerdu wajahnya. Sedikit. Tapi bukankah lebih baik istrimu tahu? Dengan begitu dia pasti akan memanjakanmu. Tutur John yang kini menyisir rambut Sean. Sebagai pria beristri dia paham perasaan Sean. Bingung. Setelah itu, ajak ke bilik Jin. Diam kau, Riko. Hanya saran. Aku tidak mau kau perkosa lagi seperti waktu itu. Ucap Riko kembali merebahkan tubuhnya. Lamunan tentang kehidupan masa depan yang tadi sempat terpotong, kini dia lanjutkan lagi.